Yang pertama makalah yang akan dibawakan oleh Kak Hasbianta Supriyadi dengan judul makalahnya yaitu konsep ilmu fisika dan dalam inspirasi layar sentuh di era digital. Dan yang kedua yaitu eksplorasi nilai tasawuf di Ma'had Al-Jamiah yang akan disampaikan oleh Kak Putri Azizah. Namun sebelum memulai diskusinya, sesuai dengan kesepakatan pada minggu sebelumnya, kita akan memulai diskusi ini dengan membaca surat Al-Alaq yang akan dipimpin oleh Kak Muhammad. Kepada Kak Muhammad, dipersilahkan. Oh ya, karena Kak Muhammad tidak bisa on mic, mungkin bisa diwakili oleh Kak Gifari untuk membacakan surat Al-Alaq. Ya, baik. Terima kasih. Oke, izinkan saya memimpin pembacaan surat Al-Alaq sebagaimana rekomendasi dari Bunda Nailil pada diskusi kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan ila shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sadaqallah. Terima kasih Kak Gifari atas pembacaan surat Al-Alaqnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pada malam hari ini. Kepada Kak Hasbianta, dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi sekaligus berdiskusi di acara rutinan kita setiap pekan satu kali untuk mempererat silaturahmi serta salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islaman. Baik, pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasbianta Supriyadi, Mudabir Mabna Syekh Abdul Karim, akan mempresentasikan atau memantik diskusi tentang konsep
ilmu fisika di dalam inspirasi layar sentuh di era digital kali ini. Boleh di-share screen nih. Terima kasih. Mohon maaf ini yang share screen. Ajudan. Asisten maksudnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya mengambil judul atau tema tentang konsep ilmu fisika dalam inspirasi layar sentuh di era digital? Pertama, karena satu linear dengan keilmuan saya yang sedang ditempuh di akademik sekarang ini. Ya, saya Fisika Saintek 2018. Mudah-mudahan di acara diskusi ini kita saling sharing terhadap keilmuan masing-masing, kayak gitu. Khususnya untuk saya, ilmu fisika yang saya punya, saya share sedikit tentang layar sentuh yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, yang kita hampir setiap hari, setiap menit bahkan, kita menggunakan layar sentuh. Boleh di next. Jadi sebelum kita merujuk ke pembahasan tentang layar sentuh, jadi ada latar belakang. Berdasarkan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika wasyahidan 'ala haula'i wa nazzala 'alaikal kitab. Wa nazzala 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran maksudnya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Sebentar. Segala sesuatu yang menjelaskan dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang berserah diri. Menurut Profesor Quraisy Shihab, ayat di atas membahas hubungan antara Al-Quran dengan ilmu sains atau pengetahuan. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 89 ini beliau menjelaskan bahwa bukan dinilai dengan banyaknya cabang-cabang ilmu sains yang tersimpul di dalamnya, dan bukan pula dengan menunjukkan kebenaran teori ilmiahnya saja, melainkan pembahasannya itu lebih meletakkan porsi keilmuan masing-masing atau porsi antara ilmu sains atau ilmu pengetahuan dengan kesucian Al-Quran di dalamnya. Jadi logika ilmu pengetahuan tetap kita gunakan sebagai perantara untuk membenarkan apakah sesuai dengan kesucian atau tentang penjelasan di Al-Quran atau tidak. Di mana kita tidak luput dari namanya teknologi pada saat ini, di mana teknologi itu termasuk ke dalam sains. Sains itu merupakan ilmu pengetahuan yang sistematis membahas tentang ilmu dunia, ilmu alam, fisik termasuknya, botani, fisika, kimia, zoologi, kedokteran, apapun itu, ilmu pengetahuan umum, itu merupakan sains. Di abad ke-21 abad ini, perkembangan teknologi semakin masif. Yang kita temui hampir, apalagi di era digital ini, di era pandemi, membuat kita mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman, di mana mampu mengenalkan atau bahkan
menggunakan teknologi yang semakin canggih. Jadi hakikatnya manusia dan teknologi itu, atau manusia dengan lingkungannya itu mau tidak mau harus berkolaborasi. Berkolaborasi antara pemikirannya dengan lingkungan yang ada atau keadaan yang ada sekarang ini. Karena pada dasarnya lingkunganlah yang membawa kita untuk mengikuti perkembangan keilmuan tersebut. Jadi karena seluruh aktivitas manusia, baik itu dari kehidupan biasa atau kehidupan sehari-hari yang kita temui, maupun kehidupan yang nanti masa depan, itu akan berguna sekali hubungannya dengan teknologi. Lanjut, untuk penggunaan teknologi yang semakin canggih, khususnya untuk otomatisasi di segala bidang, itu memudahkan manusia, bukan lagi memudahkan industri atau segala macam. Tetapi dalam arti luas, memudahkan manusia untuk mengurangi beban kerja, walaupun ada dampak negatifnya dari teknologi itu. Mulai mesin industri yang tidak lagi menggunakan manusia sebagai untuk mengecek produknya atau tidak gitu. Namun menggunakan programmable logic controller atau PLC, serta robotik. Salah satu inisiasi perkembangan touchscreen atau layar sentuh itu sangat masif di era sekarang ini. Apalagi kita menemukan setiap hari, setiap detik, atau bahkan setiap detik menggunakan smartphone yang Android yang menggunakan layar sentuh. Berdasarkan sejarah, penemuan smartphone dengan layar sentuh itu pertama kali ditemukan oleh atas ide Johnson pada tahun 1965. Di mana dalam perkembangannya setiap tahun terus berkembang, dari mulai smartphone tidak ada seperti sekarang ini, internet, dan sebagainya. Jadi perkembangan semakin signifikan. Jadi menurut Neuzo itu dikutip dari Databox menunjukkan bahwa pengguna ponsel atau smartphone pengguna itu terbanyak pada tahun 2020 itu diraih oleh Tiongkok atau Cina. Jumlahnya mencapai 911,9 juta atau sekitar 63,4% dari pengguna atau dari penduduk Tiongkok. Sedangkan Indonesia meraih peringkat keempat sebagai pengguna smartphone terbesar dari jumlah populasi, yaitu sebesar 160,23 juta pengguna smartphone di Indonesia. Mungkin bisa dilanjut. Sebelum masuk ke rumusan masalah, awalnya ilmu fisika sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari, mulai dari pokoknya dari yang pernah kita dengar sekolah SD, SMP itu biasanya apel jatuh katanya dihitung. Itu bukan lucu ya, emang itu ada teorinya seperti itu. Kenapa sepeda motor bisa jalan padahal rodanya 2, tidak ada bebannya, tidak stabil, mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu ada konsepnya seperti itu. Lalu untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, ada poin-poin permasalahan yang harus kita bahas di diskusi kali ini. Yang pertama, bagaimana peran ilmu fisika terkait layar sentuh di era digital. Yang kedua, bagaimana konsep resistive capacitive surface acoustic wave system dan multitouchscreen dalam layar sentuh.
Lanjut. Tujuan dan manfaat. Yang pertama ini tujuan. Sesuai dengan permasalahan yang kita sudah sepakati di atas. Yang pertama ini tujuan adanya konsep ilmu fisika dalam inspirasi layar sentuh itu yang pertama mengetahui apa sih peran yang ada di layar sentuh itu dalam ilmu fisika itu, apa aja sih yang ada di layar sentuh itu di era digital. Yang kedua, mengetahui konsep resistive touchscreen, capacitive touchscreen, surface acoustic wave system, dan multi touchscreen dalam layar sentuh. Selanjutnya untuk manfaat dalam memahami touchscreen ini dapat mengimplementasikan ilmu sains dalam kehidupan dan berpikir secara lebih kritis. Karena sejatinya ilmu sains itu mau tidak mau harus kita pasti ketemu dengan sains di kehidupan sehari-hari, dan mau tidak mau kita harus memikirkan apa yang terjadi, sebab akibat mengapa ini terjadi seperti itu. Yang kedua, untuk menambah wawasan keilmuan fisika dalam konsep touchscreen. Next. Kita masuk ke touchscreen, di mana pengertian touchscreen itu sendiri merupakan perangkat yang menggantikan fungsi papan ketik yang bisa kita gunakan keyboard itu atau mouse sebagai alat antarmuka atau end user dengan perangkat elektronik, di mana berkomunikasi antara pengguna dengan perangkat elektronik yang kita gunakan. Karena itu, faktor sensitivitas dari pendeteksian objek sentuhan jari atau objek lain yang menyentuh layar itu sangat tergantung dengan apa yang bahan yang digunakan dari touchscreen itu sendiri. Hal itu berhubungan dengan kecepatan respon yang diterima oleh layar sentuh terhadap input yang diberikan, boleh itu dengan jari atau dengan objek lain seperti pen atau yang biasa kita lihat di HP-HP sebelumnya itu menggunakan pen seperti itu. Jadi salah satu perangkat elektronik yang memiliki fungsi sebagai media input itu memberikan masukan berupa posisi koordinat antara X dan Y. Bentuk layar kan berbentuk, kita kalau kita susun melalui dengan X dan Y itu mempunyai koordinat sumbu X dan Y dengan mendeteksi lokasi dan sentuhan antara area sensor dengan layar. Itu merupakan sensor sentuh resistif. Sensor ini biasanya sudah kita ketahui, sudah kita gunakan, tapi kita belum tahu apa itu sensor yang digunakan di layar sentuh itu. Oke. Lanjut, kita masuk ke tipe-tipe touchscreen. Ada 4 tipe. Yang pertama resistive screen, capacitive screen, lalu ada surface acoustic wave, terus ada multi screen. Yang pertama ada resistive screen. Jadi sistem layar sentuh jenis ini paling kita lihat sebelum kita lihat di kehidupan sehari-hari, bisa di laptop layar sentuh, di HP yang menggunakan pen, karena penggunaannya lebih beda dengan tipe-tipe yang lain. Jadi struktur lapisan layar sentuh itu yang digunakan dalam tipe resistive
screen ini dilapisi 2 lapisan. Yang pertama, lapisan yang pertama itu yang berwarna metalik, yang bersifat konduktif, yaitu dia bisa bersifat mudah menghantarkan muatan listrik. Yang kedua, bersifat resistif, jadi menahan arus. Ada yang menghantarkan dan ada yang menahan. Jadi semuanya tidak menghantarkan semua atau tidak menahan arus semua. Jadi berkolaborasi antara kedua arus tersebut. Lapisan yang kedua itu lapisan yang dipisahkan oleh bintik-bintik transparan pemisah. Sehingga lapisan ini terpisah satu dengan yang lainnya. Pada lapisan ini konduktif atau penghantar sinyal listrik mengalir sebagai alur listrik yang bertugas sebagai arus referensi atau bisa dikatakan sumber referensi, sumber arus listrik. Jadi apabila terjadinya sentuhan pada kedua lapisan tersebut, ini dipaksakan untuk saling berkontak langsung secara fisik. Ya, kita bisa gunakan di HP kita praktikkan di HP kita menggunakan mode on, terus kita menggunakan jari kita di layar HP kita, maka akan sensitivitas HP tersebut akan sangat sensitif terhadap sentuhan yang kita berikan. Berbeda lagi nanti ketika menggunakan sarung tangan yang susah seperti itu. Sarung tangan yang menghambat sentuhan tersebut. Lanjut ke capacitive screen tipe kedua ini. Ini memiliki sebuah lapisan. Sebelumnya, maaf. Jadi sistem kapasitif ini memiliki sebuah lapisan pembungkus, di mana yang merupakan kunci dari kerja dari tipe layar sentuh dengan sifat kapasitif. Panel layar sentuh pada kapasitif screen itu menggunakan pembungkus berbahan indium tinoxide yang dapat meneruskan arus listrik secara kontinu untuk kemudian diteruskan ke sensor sebagai pendeteksi. Di mana kita ketahui kalau anak fisika ini namanya kapasitor, atau dia tersusun dari kapasitor keping sejajar. Jadi antara kapasitor keping 1 dan 2 itu ada sekat, itu namanya dielektrik. Kita bisa rumuskan dengan C sama dengan epsilon A per D, di mana C ini kapasitor keping sejajar, A itu diameter dari luas layar, D itu diameter dari tebal antara keping sejajar itu. Jadi lapisan pembungkus yang indium tinoxide itu bersifat kapasitif, dapat dimanfaatkan dari tangan manusia, maka dari itu lapisan ini dipekerjakan sebagai sensor sentuhan dalam layar sentuh, di mana kapabilitas atau sentuhannya itu 90%. Seperti itu. Lanjut. Sebelum yang itu. Surface acoustic wave system. Jadi sama halnya sih. Konsepnya sama seperti tipe yang lainnya, tipe sebelumnya. Jadi tapi tersusun dari komponen yang berbeda, dari bahan-bahan juga yang berbeda. Dia ada transmitter atau transducer, reflektor, dan ada namanya transducer input dan output. Jadi komponen dari dalam perancangan layar sentuh jenis ini sebagai berikut. Yang pertama ada sensor. Sensor itu letaknya di atas. Ya kan ada 3 lapisan. Sensor itu di atasnya di atas atau di bagian utama. 2 itu adanya controller yang mengontrol atau
mengontrol atau mengolah data. Yang ketiga ada software driver. Ini meneruskan data yang sudah dibaca oleh controller seperti itu. Lanjut. Sebelumnya multi screen. Kelewat. Yang terakhir ini ada tipe multi touchscreen. Ini biasanya kita lihat di kantor-kantor yang startup seperti itu, yang sudah menggunakan produk-produk seperti Apple, Google, dan Microsoft dengan sifat atau tipe multi touchscreen. Dia menggunakan beberapa jari untuk menggerakkan apa yang ada di layar seperti itu. Konsepnya sama seperti tipe-tipe sebelumnya. Jadi ada tambahan kamera pendeteksi untuk mendeteksi berapa titik atau berapa objek yang ada di layar tersebut. Jadi berbedanya itu saja. Yang sarung tangan. Jadi ketika kita menggunakan HP, terus tangan kita menggunakan sarung tangan, itu akan mengakibatkan atau sentuhan dari antara jari tangan yang terbungkus dengan sarung tangan dengan HP itu sentuhannya tidak terlalu terbaca. Kayak gitu. Datanya tidak terlalu terbaca. Makanya disarankan untuk HP-HP smartphone pada abad sekarang ini bisa mungkin menggunakan fan, tapi daya untuk membacanya itu kurang. Ya, bisa juga tidak menggunakan sarung tangan seperti ini. Kalau menggunakan sarung tangan seperti ini, ya pasti nggak bisa ya sarung tangan latex yang bisa kita lihat. Selanjutnya, apalagi ini sarung tangan tinju. Tidak bisa juga. Selanjutnya, sarung tangan kiper juga tidak bisa. Nah, mungkin ini bisa. Seperti itu. Next. Next lagi. Nah, ya. Dan yang terakhir dari keuntungan dan kerugian dari touchscreen itu sendiri, yang pertama ada keuntungan, di mana layar sentuh itu memiliki kontrol dan interaksi antara indera penglihatan kita dengan indera peraba kita. Makanya indera peraba kita yaitu jari atau objek lain sangat mempermudah untuk interaksi antara peraba atau jari dengan layar. Yang kedua ada penggunaan yang sangat mudah. Kita hanya menggunakan jari untuk men-scroll atau mengklik bagian-bagian layar yang kita inginkan. Terus yang ketiga hanya pilihan palit yang dapat diolah. Jadi ada titik objek yang terbaca di layar, nah itulah yang akan diolah seperti itu. Lalu untuk kerugian, untuk menggunakan, ya kita tahu bahwa untuk menggunakan layar sentuh itu, apalagi membuatnya, biayanya itu terlalu mahal. Yang kedua itu pemahaman pemrograman. Jadi untuk menggunakan atau membuat touchscreen itu membutuhkan skill pemrograman yang cukup. Itu ada yang ketiga, kekeliruan pada gambar menyebabkan pengoperasian bermasalah. Yang terakhir, jari tangan menutupi layar. Next.
Jadi kesimpulan dari pembahasan makalah ini, yang pertama, resistor dan kapasitor itu merupakan teori yang dijadikan landasan pembuatan layar sentuh. Resistor sebagai penghambat arus dan kapasitor sebagai penyimpan arus. Yang kedua, ada 4 tipe touchscreen. Ada resistive screen, capacitive screen, surface acoustic web system, dan multitouchscreen. Dan sebagai penutup, next. Jadi sedikit ini aja. Jadilah seperti muatan listrik yang tidak terlihat namun bisa menebarkan manfaat. Jadi sebagai manusia itu sebagai penghantar atau tubuh yang dapat menerima listrik dengan walaupun arus yang kecil seperti itu. Muatan dari layar sentuh itu bisa kita gunakan atau kita bisa representasikan di layar sentuh seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hasbi atas pemaparan materinya. Keren banget. Haifa kan sebelumnya nggak begitu suka fisika ya Kak. Jadi agak pusing. Tapi Haifa belajar hal baru nih. Ternyata touchscreen tuh ada berbagai jenisnya ya. Haifa cuma tahu touchscreen tuh yang di HP aja sama yang di laptop doang. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu, Haifa persilahkan kepada Kak Putri untuk memaparkan materinya. Kepada Kak Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Haifa. Boleh tolong share screen nggak? Boleh Kak. Udah ada belum, Kak Putri? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ismahu li an uqaddim al-bahtha an tasawuf. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang eksplorasi nilai tasawuf di Ma'had Al-Jami'ah. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian tasawuf. Next slide. Itu Afwan, next slide. Share screen-nya. Ya. Pengertian tasawuf secara etimologi. Untuk menelusuri kata tasawuf secara etimologi atau lugoi, para ulama tasawuf dalam penggunaan kata tersebut berbeda pendapat tentang asal-usulnya. Perbedaan pandangan tersebut antara lain adalah: 1. Ada yang mengemukakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sofa'u, yang berarti suci, bersih, atau murni. Yang kedua, ada pula yang mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sof, yang maknanya adalah barisan. Yang ketiga, ada pula yang mengemukakan bahwa kata tasawuf disifatkan kepada kata asufu, yang bermakna bulu atau ul kasar. Hal itu disebabkan para sufi memberi perhatian khusus kepada diri mereka dengan memakai pakaian yang berasal dari bulu domba. Yang keempat, ada pula yang mengemukakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata saufanah,
yang berarti sejenis buah-buahan kecil dan berbulu yang banyak sekali tumbuh di tanah Arab, di mana pakaian sufi itu berbulu-bulu seperti buah tersebut yang menunjukkan kesederhanaan. Selanjutnya, tasawuf secara terminologi. Sama halnya dengan arti etimologi. Afwan, next slide. Sama halnya dengan arti etimologi, secara terminologi, arti tasawuf banyak ragamnya yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah, pertama, definisi tasawuf yang dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Katani, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yakni, at-tasawwufu khalqun, faman zada alaika bil khalqi, zada alaika bit tasawwufi, fal ibad ajabat nufusahum ilal a'mal, bi'annahum yaslukuna binuril Islam wa zihad ajabas nufusahum ila ba'dil akhlaq likaunihim susuku wa binuril iman. Yang artinya adalah tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atas kamu, berarti ia memberikan kekal kepadamu atas dirimu dalam tasawuf. Maka hamba yang jiwanya menerima perintah untuk beramal karena sesungguhnya mereka melakukan suluk dengan petunjuk nur Islam. Dan orang-orang zuhud yang jiwanya menerima perintah untuk melakukan sebagian akhlak karena mereka telah melakukan suluk dengan petunjuk nur imannya. Berdasarkan definisi tersebut, dikatakan bahwa tasawuf bermakna pada konsentrasi permasalahan di sekitar akhlak al-karimah. Yang kedua, menurut pandangan Ma'ruf al-Kharqi yang dinukil oleh As-Suhrawardi dalam kitabnya Awarif al-Ma'arif yang mengemukakan at-tasawwufu al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'si fi aidil khalaiq. Tasawuf adalah mengambil hakikat dan meninggalkan yang ada tangan makhluk. Pengertian yang dikemukakan oleh Ma'ruf al-Kharqi di atas memberikan gambaran bahwa dengan bertasawuf, mereka para sufi berusaha menjauhi kesenangan kehidupan dunia. Hal ini karena akan mengganggu aktivitas ibadah mereka yang merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya dalam rangka usaha pendekatan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya next slide. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas di sini adalah model penerapan nilai tasawuf. Model yang digunakan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tasawuf akhlak mahasantri itu ada 3 model atau 3 tahapan, yaitu tahalli, tahalli, dan tajalli. Ketiga model tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam pembinaan akhlak karena mengarah pada hati dan perilaku. Yang pertama adalah tahalli. Tahalli berasal dari bahasa Arab yaitu takhalla yatakhalli'an, yang artinya adalah meninggalkan atau mengorbankan atau membuang. Takhalli merupakan langkah pertama yang harus dijalani seorang sufi untuk melakukan perjalanan menuju Allah, yaitu usaha mengosongkan diri dari akhlak tercela. Salah satu akhlak tercela yang paling banyak membawa pengaruh terhadap timbulnya akhlak buruk adalah ketergantungan pada kelezatan dunia atau terlena dalam kemegahan duniawi. Misalnya nih, sehari tidak mencela orang, sehari tidak menggunjing orang lain, dan seterusnya. Itu kan termasuk contoh dalam mengosongkan dari perilaku-perilaku tercela. Model tahalli di Ma'had Al-Jami'ah diimplementasikan melalui anjuran berpuasa sunnah yang dapat mengurangi nafsu di dalam diri seseorang sehingga dapat mengurangi dan mengosongkan perbuatan yang tercela. Selain berpuasa, ada pula kegiatan-kegiatan lainnya yang diprogramkan untuk menyibukkan para mahasantri agar tidak melakukan hal-hal tercela, seperti menyibukkan diri dengan pembinaan malam, idofah subuh, pengajian kitab, dan lain-lainnya. Model kedua adalah tahalli. Tahalli juga berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah tahalla ya tahalli, yang artinya adalah menghiasi diri. Sama dengan artinya, tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, atau akhlak terpuji. Nah, fase tahalli ini bisa diterapkan melalui zikir, sholawatan, yasinan, sholat berjamaah, atau program one day one juz, dan banyak lainnya.
Hal ini dikarenakan untuk membina para santri agar terbiasa melakukan hal-hal terpuji sehingga menjadi kepribadian bagi santri. Jadi model atau tahapan tahalli dan tahalli ini saling berkaitan karena tahalli adalah proses pengosongan dari perilaku-perilaku tercela, sedangkan tahalli adalah proses pengisian dan menghiasi diri dengan sikap perilaku dengan akhlak terpuji. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tajalli. Tajalli adalah tersingkapnya nur goib atau tersingkapnya cahaya dalam hati setelah melalui beberapa proses yang sudah dilewati. Para sufi sependapat bahwa untuk mencapai tingkat kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu. Dengan kesucian jiwa, jalan untuk mencapai Tuhan akan terbuka. Next slide. Alfa, next slide. Ya, selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah nilai-nilai tasawuf yang terwujud dalam akhlak mahasantri. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang menyimpang, tetap tenang ketika ditimpa berbagai ujian atau cobaan, dan menampakkan ketabahan ketika ditimpa hal yang tidak sesuai harapan. Nah, di sini di Ma'had Al-Jami'ah, para mahasantri dilatih kesabarannya melalui kedisiplinan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta sabar dalam menjalankan semua aturan-aturan Ma'had Al-Jami'ah seperti program pembinaan malam dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam mengerjakan ketaatan dengan sengaja, yaitu melakukan ketaatan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embel lain. Nilai-nilai ikhlas ini dapat terwujud atau diimplementasikan di Ma'had Al-Jami'ah melalui kegiatan sunnah seperti sunnah rawatib, tahajud, zikir, dan lain-lain. Nah, hal ini ditanamkan Ma'had Al-Jami'ah kepada para mahasantri melalui kegiatan sosial dan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan ini tercermin melalui keseharian santri yang selalu berbagi antara satu sama lain, baik dalam masalah gotong royong, urusan dapur, bahkan urusan akademik kampus. Yang ketiga adalah wara'. Wara' adalah menjauhi dosa, lemah hati, dan penakut. Menurut Ibrahim bin Adam, wara' adalah meninggalkan syubhat, sesuatu yang meragukan, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Sikap wara' atau sikap menjauhi perkara-perkara yang samar, haram, syubhat. Sikap wara' yaitu adalah sikap menjauhi perkara-perkara yang samar, haram, syubhat dalam agama. Contohnya adalah menjauhi tempat seperti perjudian, tempat maksiat, dan juga menjauhi seseorang yang mungkin akan membawa kita pada tabiat buruk. Sedangkan sikap wara' ini tercermin pada akhlak mahasantri ketika mereka menyibukkan diri dengan segala kegiatan positif di Ma'had Al-Jami'ah. Maka mereka terhindar dan jauh dari hal-hal negatif, seperti contoh berhalwat atau kumpul-kumpul yang mengacu pada hal negatif. Yang keempat adalah, next slide. Yang keempat adalah ridho. Secara harfiah, ridho artinya rela, suka, dan senang. Harun Nasution mengatakan ridho tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Tuhan. Dalam hal ini, ketika kita mampu melakukan ridho dengan penerimaan atas qada dan qadar, secara tidak langsung kita telah mengeluarkan perasaan benci dari hati, sehingga yang tinggal di dalam hati kita hanya perasaan senang dan gembira. Dan contohnya, contoh ridho dari kehidupan sehari-hari kita yaitu ketika kita mengikuti ujian dan mendapatkan hasil. Pada akhirnya, ketika kita mendapatkan IPK, baik itu mendapatkan IPK yang bagus atau buruk,
atau ya jelek mungkin. Nah, ketika sifat ridho telah tertanam dalam diri kita, maka apapun hasil dari IPK yang ada akan bisa kita terima dengan kerelaan sebagai bentuk penerimaan atas qada dan qadar. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putri. Jadi intinya ada 4 nilai-nilai tasawuf ya Kak yang bisa diwujudkan dalam akhlak Mas Santri. Di antaranya itu sabar, ikhlas, waro, dan ridho ya. Mungkin dari kakak-kakak mudabiroh ada yang ingin ditanyakan kepada kedua pemakalah ini, baik itu ke Kak Putri maupun ke Kak Hasbianta. Kepada mudabiroh dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Kak. Ya, mungkin lebih bertanya ke Kak Putri. Ini pertanyaannya. Kan tadi ada nilai-nilai untuk Mas Santri ya di dalam tasawuf itu. Taubat, sabar, waro, ridho. Gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah ketika di dalam sabar gitu. Nah, sabar kan tadi kita harus siap saya sering mendengar gitu perkataan sabar gitu. Sabar juga ada batasan gitu. Nah, saya sering mendengar itu gitu. Sabar juga ada batasan. Nah, bagaimana itu mungkin reaksi pemateri gitu. Apakah memang benar sabar itu ada batasan atau tidak gitu. Karena kan ketika kita bersabar ya kayak kita harus mengalah gitu. Apakah sabar itu emang kita selamanya harus mengalah gitu, atau kadang kita juga harus melawan gitu. Itu seperti bagaimana? Sekian. Baik, terima kasih Kak Hairul Umam. Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Putri. Kak Putri, bagaimana? Ingin langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Iya, ditampung dulu sebentar. Oh ya udah. Berarti kita beralih dulu ke pertanyaan berikutnya ya dari Kak Muhammad. Saya izin bertanya kepada Kak Hasbi, layar sentuh sudah trending zaman sekarang. Namun ada berita terbaru dari pendiri Facebook bahwasannya ada platform baru namanya Metaverse, di mana platform ini menggunakan konsep VR virtual reality. Apakah 5 tahun yang akan datang konsep layar sentuh sudah digantikan dengan konsep VR? Terima kasih. Mungkin kepada Kak Hasbianta boleh langsung dijawab. Oke, ini sebelumnya ini sepertinya ranahnya di ranah di jurusan Kak Muhammad dan teknik informatika. Tapi sepengetahuan saya, jadi virtual reality memang sudah ada dan saya juga pernah menggunakannya ketika ada training Samsung di sekolah ketika kelas 12. Jadi virtual reality itu kejadian yang realitas maya gimana sih? Kalau kita nonton misalkan atau ya nonton film atau seperti naik roller coaster, kita menggunakan seperti kacamata, tetapi fokus mata kita ke dalam layar. Fokus dari mata kita ke dalam layar itu seperti kejadian atau layar kegiatan atau keadaan yang ada di layar itu
menangkap realita mayanya, maksudnya menangkap gambar itu secara real seperti itu. Bisa jadi konsep VR ini atau virtual reality ini bisa jadi 5 tahun ke depan itu bisa menggantikan layar sentuh atau touchscreen. Hanya perlu pengembangan bagaimana VR itu elegan dari bentuknya, karena yang saya tahu bentuknya seperti kacamata seperti itu. Mungkin hanya mungkin lebih dari, bukan hanya sekedar virtual reality ya, perkembangan sekarang itu ada hologram juga. Mungkin hologram perkembangannya agak lambat ya, tapi pengembangannya sudah ada. Tapi kita siap atau tidak siapnya itu tergantung dari, pertama, negara mendukung atau tidak secara materi bisa jadi, atau bisa itu dengan ilmu pengetahuannya. Balik lagi ke ilmu pengetahuannya. Jadi pemikirannya seperti apa, seperti itu. Bisa jadi 5 tahun ke depan virtual reality akan menggantikan konsep touchscreen atau layar sentuh. Seperti itu, Kak Muhammad. Baik, terima kasih Kak Hasbianta untuk jawabannya. Bagaimana Kak Muhammad? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oh ya udah, sudah cukup katanya Kak. Terima kasih Kak. Mungkin sambil menunggu Kak Putri Azizah menyiapkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, dari kakak-kakak Mudabir ada yang ingin bertanya kepada Kak Hasbianta maupun ke Kak Putri? Afwan, Haifa, pengen jawab. Oh ya udah, boleh Kak. Di sini saya akan memberikan jawaban yang murni atas pemikiran saya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau misalkan ada perkataan ya, sabar itu ada batasnya. Ya, terus itu gimana? Apakah kita harus mengalah terus atau gimana? Gitu kan ya? Iya benar. Ya benar. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, kalau sabar dalam ranah mendapatkan cobaan atau mendapatkan musibah, kan ada juga ya ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sanggup gitu, dia sanggup. Kalau seseorang yang beriman, seseorang yang dalam kesehariannya sudah terbiasa dengan nilai-nilai tasawuf atau nilai-nilai keislaman, seperti dia sudah terbiasa sabar, ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah, dan lain-lain, bagi saya, menurut saya pribadi, otomatis dia akan sabar juga dalam menjalani cobaan dia. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam ranah yang tadi kan ya, yang apakah sabar itu ada batas, terus apa sih tadi, apakah kita harus ngalah mulu gitu ya? Kalau misalkan sabarnya itu dalam ranah yang mengacu kepada perdebatan, atau ya mengacu ke arah semacam itu, kalau menurut saya pribadi ya, kan kita sebagai manusia ada waktunya untuk berbicara, ada waktunya pula untuk mengalah, ada waktunya pula untuk diam, ya kan? Ya kalau misalkan dalam ranah perdebatan itu apa ya, kita ingin membela diri, kita tahu kita benar, menurut saya itu nggak apa-apa, nggak harus ngalah. Itu mungkin, dan yang tadi ya, kata-kata sabar itu ada batasnya. Kalau menurut saya, sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada sebenarnya. Kita sendiri yang membatasi rasa sabar itu. Karena ya tiap manusia kan beda-beda kesanggupannya. Si A tingkat kesabarannya segini, si B tingkat kesabarannya segini gitu. Dan bahkan menurut saya pribadi ya, ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan yang kita ngerasanya ini kayaknya berat gitu, kayaknya saya nggak bisa nih menerima cobaan ini, tapi ternyata
setelah kita lewati, kita bisa menghadapi itu semua dengan baik gitu. Berarti kan ternyata kita bisa sabar, bisa melebihi tingkat kesabaran yang kita sangka sabar kita tuh nggak sampai segitu gitu. Ya, menurut saya sih seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tapi Kak, bentar. Masih boleh nggak moderator? Ya boleh, silahkan Kak. Tapi Kak, kalau misalkan dalam aspek sosial ya takkirul khulqi gitu, contohnya saja saling menghinakan sesama makhluk gitu. Nah, itu seperti apa kan kadang kita aduh harus sabar nih, sabar. Tapi dalam hati kita enggak gitu kadang. Seperti itu. Nah, lalu sabar itu apakah konsepnya itu harus dalam hati sabar itu atau memang harus dua-duanya, hati juga perbuatan kita harus menunjukkan sikap kesabaran yang ada di dalam hati kita gitu. Nah, seperti itu gitu. Gimana kalau misalkan dalam aspek ya menghina gitu, apa kita dihinakan gitulah gitu ya oleh manusia sama manusia gitu Mas. Itu bagaimana tuh harusnya kita baiknya, ataukah kita terus-terusan sabar karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yaitu dari Tuhan kan cobaan untuk kita. Nah, ya takhirul khulqi juga ya termasuk kepada cobaan Tuhan itu gitu. Seperti bagaimana? Baik. Kalau menurut saya ya, bentar, saya masih proses memahami, bentar. Baik, akan saya coba untuk menjawab. Kalau menurut saya pribadi ya, dalam konteks takhirul khulqi, seperti yang tadi dikatakan, ya memang sabar itu tergantung pribadi masing-masing. Ketika pribadi kita terbiasa untuk mengalah, untuk tidak menggubris apa ya, hinaan-hinaan orang lain, cemooh-cemoohan orang lain. Menurut saya ya memang sikap yang paling baik kita ambil ya adalah diam dan mengalah. Biarkan saja orang yang menghina kita semaunya dia gitu loh. Kalau misalkan kita merasa apa yang dia hinakan kepada kita itu bukan diri kita, ya untuk apa kita pikirkan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan emang orang tersebut kurang terbiasa dalam mengolah emosi atau tidak terbiasa dalam merespons hinaan, ya kembali lagi gimana ya? Ya kan sabar itu nggak semua orang bisa gimana ya? Jadi gimana itu Kak kalau misalkan terus-terusan mulu gitu? Masa kita diemin aja sih? Kalau kita nggak diemin berarti sabar ada batasan harusnya gitu. Tapi kalau kita diemin aja dia terus-terusan tuh gimana? Ya kalau menurut saya ya, karena saya terbiasa saya terbiasa kalau misalkan mendapat hinaan atau cemoohan, yang saya bisa perbuat ya adalah diam. Karena ya itu seperti jawaban saya yang tadi yang pertama itu, karena nggak ada gunanya untuk terus-terusan mikirin atau menggubris omongan orang yang menghina kita gitu loh. Nggak ada gunanya, yang ada kita malah kalau kita terus mikirin atau menggubris omongan yang dia bilang gitu kan, omongan dia yang dia bilang itu kan nggak benar kan. Kita merasa bahwa apa yang dia bilang itu nggak benar di diri kita. Ya buat apa juga kita malah kena malah kitanya ikut-ikutan sakit hati atau jadi tersinggung gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak mikirin, nggak banyak mikirnya, bodo amat, terserah dia mau dia hina saya kayak apa kayak gitu, ya otomatis kita bisa bahagia dengan jalan kita sendiri gitu kan. Kita bisa masuk lagi ke ranah sabar. Oh ternyata saya bisa nih sabar ngadepin itu. Kalau ya itu sih yang saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Iya, terima kasih Kak. Ya maaf ya kalau misalkan kurang. Iya, santai.
Ya, terima kasih Kak Putri dan Kak Hairul Umam atas pertanyaan dan juga jawabannya. Semakin seru ya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan, menyanggah atau bertanya kepada Kak Hasbianta maupun ke Kak Putri. Bagaimana kakak-kakak? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ataupun menyanggah maupun menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Hasbianta maupun oleh Kak Putri? Ya Kak, bagaimana Kak Isti? Enggak Kak, cukup. Baik. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya. Izin bertanya, boleh? Boleh Kak, silahkan. Iya, sebelumnya nama saya Gifari dari Amna Syekh Nawawi. Izin bertanya kepada Kak Putri ya. Apa perbedaan antara sifat ridho dan qanaah? Apa perbedaan antara sifat ridho dan juga qanaah? Kira-kira di antara kedua sifat itu apakah apa perbedaan antara sifat ridho dan juga qanaah? Kemudian apakah semua manusia bisa menerapkannya di antara kedua sifat itu? Seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mungkin Kak Putri bisa langsung dijawab. Tampung dulu ya, Hifa. Bentar. Oke, siap. Mungkin ada yang ingin bertanya nih ke Kak Hasbi yang masih belum paham nih tentang apa touchscreen dan dunia seputar fisika lainnya. Baik, saya coba jawab pertanyaannya Kak Gifari.
Bentar. Tadi kan pertanyaannya apa perbedaan qanaah dan ridho ya? Jadi Iya, Kak, betul. Ya, Kak, betul. ya. Jadi qanaah itu adalah sikap merasa cukup atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sedangkan kalau ridho itu adalah sikap rela hati, ikhlas atas apa yang telah diberikan Allah, baik itu ketetapan hukum Allah berupa takdir, qada dan qadar. Jadi kalau misalkan qanaah itu merasa cukup, kalau misalkan ridho itu ya ikhlas, ridho, rela gitu. Dan tadi ada pertanyaan juga, apakah semua orang bisa menerapkan keduanya gitu kan? Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kita sebagai manusia yang banyak salahnya, yang banyak kekurangannya, tidak semua orang bisa menerapkan qanaah dan ridho. Karena seperti yang kita ketahui, manusia ini maraknya atau banyaknya sering merasa kurang. Apa-apa merasa kurang, ya kan? Tidak merasa bersyukur. Kayak tamak. Banyak manusia yang saya temui gitu, banyak orang yang saya temui itu tamak. Berarti kan dia tidak merasa cukup apa yang telah diberikan kepada Allah kan? Apa yang diberikan Allah kepada kita kan? Sedangkan kalau ridho itu apa ya? Mungkin bisa dikatakan semua orang bisa menerapkan ridho, mungkin juga bisa dikatakan tidak. Karena kan ada juga seseorang yang ada orang yang tidak bisa menerima takdirnya dia gitu. Takdir apa ya? Takdir buruk yang dia terima gitu. Misalkan orang-orang yang stres. Saya mengambil contoh orang-orang yang stres di sini karena kebanyakan orang yang merasa stres itu tidak menerima atas takdir yang telah ditetapkan Allah atas dirinya kan. Kayak misalkan mungkin dia broken home atau apapun itu ya kan. Pasti kan pada awalnya ia sulit menerima takdir tersebut. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, setelah mungkin dia dewasa secara pemikiran, secara mental, mungkin bisa jadi dia juga pada akhirnya bisa menerima takdir yang telah Allah tetapkan tersebut, yang kayak awalnya dia broken home, oh ya, tahu nih broken home itu kan gak baik ya, maksudnya menimbulkan penyakit mental gitu kan, menimbulkan stres dan lain-lain. Ketika kita menerima dan ridho atas takdir yang telah Allah tetapkan dan yang telah digariskan oleh Allah kepada kita mengambil sisi positifnya. Oh ya, ternyata broken home itu nggak ini loh, maksudnya nggak buruk-buruk amat kok gitu. Broken home juga bisa bangkit gitu. Namanya manusia kan, kita semua pasti punya cobaan masing-masing gitu. Jadi apa ya? Dia bisa menerima takdir dia dan mulai bangkit kembali. Menurut saya sih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Bagaimana Kak Gifari, apakah sudah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Berarti tadi mengenai ridho lebih kepada takdir ya, menerima takdir dengan ikhlas gitu. Kemudian kalau qanaah dia lebih kepada arah mana ya tadi? Kalau sifat qanaah, apakah Kalau sama? qanaah itu merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah, ya entah itu rezeki, entah itu apa ya, kayak ya hal-hal semacam seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Gifari dan juga Kak Putri atas pertanyaan dan jawabannya. Dan Kak Putri tadi ada yang ingin bertanya ke Kak Putri dari Kak Hairul Umam. Mungkin Kak Hairul Umam bisa langsung disampaikan secara langsung ke Kak Putri.
Atau saya bacakan saja pertanyaannya ada di kolom chat. Kak Umam bertanya, tadi kan ada konsep tazali, menghilang hijab goib. Nah itu maksudnya gimana Kak? Kemudian bagaimana cara penerapannya untuk mahasantri dalam konsep tazali itu? Mungkin Kak Putri bisa langsung dijawab. Baik, akan saya coba jawab sebisa saya. Jadi sebenarnya tahap tajali ini adalah tahap yang cukup sulit karena tahap tajali ini otomatis telah melewati dua tahap sebelumnya, yaitu tahap taholli dan tahalli. Kalau taholli kan tadi mengosongkan dari perbuatan tercela, ya kan? Dan tahalli adalah menghiasi diri dengan perbuatan akhlak terpuji. Nah, kalau tajalli ini adalah ketika seseorang hatinya itu sudah terbebas dari sifat-sifat kemanusiaan dan di hatinya itu sudah mendapatkan nur atau mendapatkan hidayah. Jadi udah yang dia pikirkan seseorang yang yang berada di tahap tajalli itu, yang ada di pikirannya, yang ada di dalam hatinya hanya Allah semata. Jadi kayak zuhud, kayak orang zuhud gimana sih, kayak mungkin dia meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi, dia tidak tamak, ya kan? Kan tamak itu kan termasuk sifat manusia kan. Jadi yang dia fokuskan udah bukan urusan dunia lagi gitu. Dan tahap tajalli ini nggak bisa dilihat oleh sembarang orang. Jadi yang bisa melihat, misalkan saya melihat Kak Hifa, dia Kak Hifa ini sudah di tahap tajalli atau belum sih gitu. Kalau orang biasa ya nggak bisa ngelihat gitu. Yang bisa melihat, menilai bahwa Kak Hifa itu udah di proses tajalli itu ya yang bisa melihat itu sih ya mursyid yang membimbing para mahasantri gitu. Jadi yang memang menilai langsung, yang memang yang mengajarkan gitu loh. Karena kan tajalli itu berarti bisa kita lihat ya dari kesehariannya dia, dari cara dia beribadah kepada Allah, dari kesehariannya dia yang sederhana, sudah tidak mengutamakan kesenangan duniawi lagi, seperti itu. Kalau penerapannya untuk mahasantri, sebenarnya ini juga saya masih bingung. Soalnya kan kalau tahlil dan tahali itu masih bisa kita lakukan ya di Mahat Al-Jamiah gitu kan. Kalau mengosongkan tahlil kan tadi itu kayak kita menyibukkan diri, ya kan? Jadi kita terhindar dari sifat-sifat tercela gitu. Kalau misalkan tahali, kita menghiasi diri dengan perbuatan terpuji ya, seperti mengikuti pembinaan malam kan, mendapatkan manfaat, ngaji kitab kuning, mendapatkan ilmu zikir, sholawatan dan lain-lain kan. Kalau tajalli ini penerapannya kepada mahasantri sebenarnya saya juga masih bingung. Karena kan ya itu tajalli itu kan berarti tahapan di mana orang itu sudah sudah tidak memikirkan dunia lagi gitu. Jadi ya saya juga bingung gitu penerapan dalam konsep di mahasantri itu seperti apa. Mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Putri atas atas jawabannya. Bagaimana Kak Hairul Umam? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Berarti memang semua orang sekarang itu di dunia sekarang, masa kontemporer ini, berarti memang susah ya untuk kita untuk ada orang gitu untuk bisa sampai ke tahap tajalli itu gitu, karena kan tadi harus meninggalkan dunia ya duniawi. Sedangkan zaman sekarang saja orang yang alim ulama itu pasti dia ya punya mobil gitu, kaya gitu. Nah, apakah memang tasawuf itu tidak berkembang gitu, sedangkan kan ajaran tasawuf itu bisa berkembang. Saya ingin menambahkan sedikit. Berdasarkan yang saya baca, sebenarnya tasawuf
atau zuhud, yang kita kenal zuhud atau sufi dan lain-lain itu tidak harus meninggalkan dunia seutuhnya. Karena apa ya? Karena Allah juga kan memberikan kita nikmat, memberikan kita apa ya? Ya memberikan kita rezeki, nikmat. Ya pergunakanlah gitu loh selagi ada gitu. Maksudnya tasawuf di sini adalah kita itu nggak tamak terhadap duniawi gitu. Maksudnya kalau tamak itu kan ya kita selalu merasa kurang, ya kan? Ya kalau misalkan ulama sufinya itu diberi rezeki, ya alhamdulillah, selagi dia tidak merasa kekurangan, ya berarti dia termasuk orang yang dalam tajalli gitu. Maksudnya apalagi kalau misalkan di hatinya itu udah urusan akhirat aja, udah Allah aja, udah yang dipikirin, udah. Itu sih menurut saya. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Hairul Umam dan juga Kak Putri atas pertanyaan dan juga jawabannya. Selanjutnya ada dari Kak Isti dan juga Kak Tutik katanya ingin bertanya. Sebelumnya Kak Tutik ingin bertanya kepada pemakalah yang mana? Oh, Bilang. Ya, bagaimana Kak? Apakah Kak Tutik ingin menyampaikannya secara langsung atau bagaimana? Enggak, itu udah diketik. Tutik. Siapa itu? Oke. Haifah bacain ya. Yeah. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara sufi dan seorang darwis? Kepada Kak Putri mungkin bisa langsung dijawab. Maaf sebelumnya, kalau saya pribadi belum memahami betul gitu, belum mendalami betul ilmu tasawuf. Jadi saya sebenarnya nggak tahu darwis itu apa. Mungkin dari mudabir yang lain yang ingin menambahkan atau mencoba membantu menjawab pertanyaan dari Kak Tutik sangat diperbolehkan. Mungkin di antara kakak-kakak ada yang mengetahui apa itu darwis maupun itu sufi yang lebih spesifik kayak gitu untuk membantu Kak Putri menjawab pertanyaan dari Kak Tutik. Hai Pak, saya izin masuk ya. Iya Kak, boleh. Silahkan. Mungkin memperjelas pertanyaan Tutik aja kali ya. Dia kan tanya tentang apa bedanya darwis sama sufi. Nah, kalau kita lihat di KBBI, yang namanya darwis itu adalah orang yang sengaja hidup miskin sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Mungkin maksud Tutik ini apakah si darwis ini termasuk dalam golongan sufi atau bagaimana? Mungkin itu saja kali maksudnya. Iya nggak Tutik itu? Iya. Ya. Maaf ya, dia diem anaknya malu-malu. Baik, terima kasih Kak. Mungkin Kak Putri bisa ditangkap Kak. Tadi katanya ini ya, darwis yang sengaja memiskinkan diri. Memiskinkan diri, iya. Oh, iya. Kalau menurut saya pribadi, ya otomatis darwis juga termasuk dalam sufi dong. Karena jadi tasawuf atau sufi itu ada yang ekstrim, ada pula yang tidak ekstrim kan. Yang ekstrim itu dia emang benar-benar benar-benar emang kayak ya seperti tadi, kayak memiskinkan diri karena dia ingin fokusnya kepada Allah aja gitu, pada akhirat. Sedangkan yang non ekstrim, selagi kita mengamalkan nilai-nilai tasawuf, ya tidak apa-apa gitu, kita merasakan kenikmatan dunia juga gitu. Maksudnya
ya seperti kehidupan kita sehari-hari aja gitu. Maksudnya nggak tamaks lagi itu kita nggak tamaks lagi itu kita nggak merasa kekurangan gitu. Jadi otomatis darwis itu termasuk dalam sufi. Kurang lebihnya. Terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Bagaimana Kak Tutik? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau merasa kurang jelas atau sudah cukup? Cukup, terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Tutik dan juga Kak Putri atas pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin dari kakak-kakak mudabir-mudabirah, boleh nih satu orang lagi untuk bertanya ke Kak Hasbianta mengenai apa yang Kak Hasbianta tadi paparkan. Izin bertanya. Iya Kak, silahkan. Moderator. Silahkan Ya, Kak. terima kasih. Tadi sempat ini terkait dengan pembahasan yang barusan dibahas. Ada yang namanya yang miskinkan diri gitu. Dan bagaimana tuh pemantauan dari teman-teman yang lain? Karena sendiri itu salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadl. Cek maaf terputus ya. Iya Kak. Aduh, maaf, saya ulang. Astagfirullah. Tadi kan lagi bahas ini ada yang tasawufnya itu memiskinkan diri lah gitu. Ya udah dunia nggak dipandang lagi gitu. Nah, bagaimana dengan ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk bertebaran mencari karunia Allah di muka bumi? Dalam surah Al-Jum'ah, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, dari ayat ini kan juga kita tahu bahwa Al-Quran sendiri kita disuruh untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ya, kalaupun dari tekstual ayat ini saja, memang kita harus memprioritaskan akhirat. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia kan. Nah, bagaimana pandangan pemateri? Masih banyak lagi sih ayat-ayat yang lain yang memberitakan kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bagaimana tanggapan kawan-kawan atau dari pemateri juga nggak apa-apa, silahkan. Baik, terima kasih Kak Adam. Bagaimana Kak Putri? Baik, akan saya coba tanggapi semampu saya. Apa sih sufi ekstrim ya di sini masuknya? Yang melebih-lebihkan. Itu apa ya? Istilahnya juga bisa diistilahkan dengan gulat sufiyah atau juga dengan diartikan dengan sikap berlebih-lebihan gitu. Sedangkan ya memang benar sih ada juga kan firman Allah, janganlah kamu bersikap berlebih-lebihan dalam agama, ya kan? Jadi apa ya? Sekte sufi ini nggak hanya satu gitu. Ada yang sederhana, ada yang moderat, ada juga yang ekstrim kan. Nah, paham sufi yang ekstrim ini memang berselisih dengan
bentar. Apa ya? Kalau menurut saya pribadi, sufi yang ekstrim ini memang bertentangan dengan nilai yang sebenarnya gitu. Maksudnya kan dalam ibadah juga kita nggak boleh berlebihan gitu kan. Gimana sih? Jadi nggak jelas kan? Sebentar. Kak, boleh membantu nggak? Iya, boleh. Ya, jadi tadi membahas di dalam salah satunya surat Al-Quran, faiza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, jadi memang sufi pada zaman dahulu itu ya memang miskin. Seperti saja kita ambil salah satu sufi pada abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah, ya, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Mungkin sudah tidak asing di telinga gitu. Rabi'atul Adawiyah itu adalah seorang sufi dari kalangan perempuan yang dia merelakan untuk tidak nikah gitu, karena emang untuk jalan kesufiannya itu, terasa mahabbahannya itu kepada Tuhan. Agar kenapa dia tidak menikah? Agar tidak ada celah untuk menghalangi, karena dia beranggapannya kalau dia menikah ya ada celah gitu untuk dia berdekatan dengan Tuhan gitu, untuk bisa sampai kepada dia secara kesadaran rohaninya itu merasakan cintanya kepada Allah. Nah, sedangkan kan suami itu ya kita tahu lah untuk dia untuk mencari nafkah gitu kan, ya itu duniawi lah kan dalam konsepnya nafkah. Nah, seperti itu sufi, memang sufi zaman dahulu itu ya dia cara bertasawufnya itu ya seperti itu, memiskinkan dirinya sendiri gitu. Kalau di dalam filsafat barat gitu, Descartes itu emang sufi itu harus ansin, atau dalam bahasa sufinya itu suluk gitu, salek gitu. Jadi tidak ada apa, orang itu harus tidak ada yang mengenal dia, karena seseorang sufi itu dia itu tidak akan mengaku dirinya sebagai sufi. Tapi yang kita tahu sekarang sufi itu Rabi'atul Adawiyah, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Ghazali dan lain sebagainya, yaitu hasil penelitian gitu. Adapun memang yang sekarang itu balik banyak alim ulama yang memang di dalam ayat tadi faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, itu kita masukkan ke dalam zaman sekarang. Memang ketika kita setelah beribadah ya, ketika kita setelah beribadah atau menghadapkan diri kepada Allah, lalu Allah menugaskan bahwa kita suruh bertebaran gitu, suruh bekerja. Nah, itu ada di situ kan min fadlillah. Kita bekerja juga untuk min fadlillah gitu, mencari keutamaan Allah. Jadi ajaklah benda-benda duniawi atau urusan-urusan duniawi itu untuk mengilahi. Contoh saja kita kopi itu hal duniawi, jelas tentu gitu. Tapi kita ajak mengopi itu untuk kita mengerjakan tugas. Nah, seolah-olah itu kita itu secara tidak sadar itu kita sudah membawa duniawi itu untuk mengilahi. Nah, itu juga bisa disebut sebagai sufi kalau memang kita terus-terusan. Tapi memang sufi di zaman sekarang itu sudah tiada. Cuman mungkin kalau orang-orang yang berkelakuannya seperti sufi, ya mungkin ada gitu. Cuman kalau memang sufi secara penelitian zaman sekarang itu tidak ada, karena tasawuf itu selalu berkembang seiring zamannya waktu gitu. Jadi sufi itu selalu tasawuf itu maksudnya selalu berkembang gitu. Jadi tidak monoton, tidak harus sufi itu ya harus miskin gitu. Toh kalau kita bisa kaya terus hartanya kita sedekahin gitu, atau untuk fisabilillah gitu konsepnya gitu, untuk menafkahi orang lain gitu dan sebagainya, untuk beramal ibadah, ya kita itu kan kebaikan gitu. Sebenarnya konsep sufi itu ya itu untuk kebaikan itu gitu, untuk memunculkan rasa kebaikan atau ibadah gitu, dan untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap Tuhan, seperti itu. Boleh menanggapi nggak? Ini masih ada waktu nggak sih? Moderatornya mana? Ya, mohon maaf Kak. Tadi saya sempat live karena sinyal.
apakah tadi sudah jelas dari Kak Hairul Umam masukannya atau belum beres? Iya, sudah jelas namun ingin menanggapi sedikit. Tapi kalau dikaitkan sama zaman dulu, ya Umar bin Khattab juga beliau saudagar loh, beliau orang kaya. Kemudian di zaman sekarang tadi bilang udah nggak ada sufi gitu. Sedangkan tasawuf selalu berkembang, itu kayak gimana maksudnya itu? Sekarang udah nggak ada Enggak. sufi. Jadi sufi itu secara penelitian ahli sufi seperti Rabiatul Adawiyah, Al-Ghazali, ya zaman sekarang itu tidak ada gitu. Cuman mungkin yang orang-orang yang berkelakuannya seperti seorang sufi itu ada gitu. Cuman secara penelitian tidak ada gitu. Ahli sufi itu. Seperti itu maksud saya. Kalau ajarannya ya selalu berkembang, memang selalu berkembang ajaran tasawuf itu. Baik, terima kasih Kak Hairul Umam dan juga Kak Adab. Mungkin Haifa mau ke Ustadz Adi ataupun ke Ustadz Farid untuk memberikan masukan maupun tanggapan mengenai materi pemakalah pada hari ini. Ya mungkin Profesor Adi dulu mungkin kali ya. Baik, kepada Ustadz Adi mungkin ingin memberikan tanggapan maupun masukan. Mungkin Ustadz Adi sedang ada masalah. Mungkin Ustadz Farid bisa memberikan masukannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Pertama, tadi saya telah masuk ya. Tadi tidak persis mendengarkan paparan materi dari kedua pemakalah. Pertama, ya ucapan terima kasih kepada kedua pemakalah ya, Kak Hasbianta dan Putri Aziza atas usahanya untuk menyajikan ya kajian-kajian yang bersifat up to date dan terintegrasi. Ini ada tentang konsep ilmu fisika ya dalam inspirasi layar sentuh di era digital. Kenapa tadi ini nggak banyak yang diperdebatkan nih? Malahan yang diperdebatkan adalah eksplorasi nilai tasawuf di Ma'had Al-Jami'ah ya. Ya mungkin barangkali keilmuan fisika di Ma'had belum menjadi keilmuan yang baku ya. Ya makanya oleh karena itu memang yang harus kita perjuangkan ke depan adalah yaitu tadi ya bagaimana adanya integrasi itu ya, integrasi antara keilmuan agama, sains dan sosial seperti itu ya. Sekali lagi ya selamat kepada Hasbianta dan Putri Aziza atas penyajian materinya pada malam hari ini dan mungkin untuk ke depan bisa lebih dikembangkan ya, lebih dikembangkan dan bisa menjadi sebuah
bacaan yang layak dibaca dan mendunia. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait isi teknis apa tadi itu makalah ya, ya sudah lumayan ya bagus ya, dan sudah mengikuti kaidah-kaidah apa namanya karya tulis ilmiah. Mungkin yang harus menjadi catatan adalah ketika menyampaikan materi, tolong dihindarkan bahasa-bahasa yang non formal ya. Jadi karena ini sifatnya diskusi, oleh karena itu maka cara penyampaian materi pun setidaknya harus mengikuti gaya-gaya formal ya. Misalkan apa namanya, ketika bertanya ataupun menanggapi itu coba latihan bagaimana bentuk-bentuk tanggapan yang bagus dan yang formal, karena kalau salah dalam mengungkapkan bahasa sebetulnya juga oleh pemakalah ataupun yang menjawab juga salah mengerti kan apa yang ingin dikehendaki sebetulnya ya. Saya tidak ingin menjelaskan detail gimana ya, tapi mudah-mudahan bisa nanti untuk dipahami ya. Mungkin terkait materi saya tidak ingin mengomentari ya, karena saya rasa sudah cukup dan mudah-mudahan nanti bisa dikomentari oleh Ustaz Adi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Farid atas masukan dan juga sarannya. Mungkin Haifa mencoba kembali kepada Ustadz Adi Hasan yang mungkin ingin memberikan masukannya. Ya kalau tidak ada mungkin boleh ya kita akhiri barangkali. Baik, karena menjelang waktunya juga sudah hampir mau habis, Haifa sebagai moderator, ingin menutup jalannya diskusi pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup, Haifa mau minta tolong Ustaz Farid untuk membacakan doa sebelum penutupan. Oh iya, baik. Sudah? Ya Ustaz, boleh. Ya. Ya. Ya, mari kita sama-sama ya berdoa agar apa yang telah kita diskusikan menjadi amal ibadah dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menindaklanjutinya ya, baik itu dalam hal perkuliahan ataupun dalam hal amaliyah ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa sakartah wa la maridan illa syafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la dainan illa qadaitah ولا تعلما منته
ولا صعوبة إذا يسرتها ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farid karena telah membantu kami membacakan doa. Haifa dan juga panitia dari R&D mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak mudabir-mudabiroh, kepada Ustadz Farid dan juga Ustadz Adi Hasan yang telah berkenan hadir membersamai pada diskusi pada malam hari ini. Haifa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Hasbianta dan juga Kak Putri yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Haifa sebagai moderator mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila selama jalannya diskusi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi foto juga, apa langsung keluar? Oh iya Ustadz. Ya, biasanya kan ada sesi foto-foto ya. Nah, silakan. Oke Bu, kakak-kakak mudabir boleh nih buat on cam biar kelihatan gitu cantiknya sama gantengnya. Iya, ini Kak Isti nggak kelihatan nih mukanya mana nih Ustaz Isti nih. Ini manajernya Kak Hasbi, boleh banget nih. Kak Muhammad. Tadi juga ada tim suksesnya Kak Hasbi. Tadi tuh? ada 2 orang tadi. Kak Noah. Bukan main daah ya. Boleh banget nih Kak Noah sama manajer Kak Hasbi buat outcam sebelum di foto. Oke, Haifa foto ya. 1, 2, 3. Oke, mau ganti gaya? 1, 2, 3. Sudah Ustadz. Oke, terima kasih teman-teman. Syukran Terima ya, kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.